Teng 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 teng. Orang-orang kudus. Santo Fransiskus Assisi. Halo, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menginspirasi dari seorang kudus, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Pada masa mudanya, Francesco atau Franciscus Bernardon telah menikmati kesenangan dunia. Ayahnya merupakan pedagang kain yang kaya di Assisi, Italia. Ketika perang saudara terjadi, Franciscus ditangkap dan disekap di penjara selama 1 tahun sampai ia jatuh sakit. Pengalaman pahit ini telah mengubah lembaran hidupnya. Suatu hari, ia masuk gereja San Damiano. Ketika ia sedang berlutut, seakan-akan ia mendengar suara, "Fransiskus, perbaikilah rumahku." Tentu suara Tuhan Yesus, pikirnya. Tanpa pikir panjang, ia segera mengambil kain mahal dari gudang ayahnya dan menjualnya. Hasil dari penjualan itu, ia gunakan untuk memperbaiki gedung gereja. Ayahnya sangat marah, bahkan ia diusir tanpa diberikan uang sepeser pun. Menghadapi itu, Fransiskus tidak bersedih hati. Malah dengan bangga ia berkata, "Nah, sekarang barulah aku dapat berdoa Bapa kami dengan sungguh-sungguh. Barang siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menjual segala harta kekayaannya dan membagikannya kepada orang miskin." Sabda Yesus ini sungguh tertanam dalam hati Fransiskus. Ia sering mengunjungi kapel kecil dan memuji Tuhan dalam kesunyian. Sehari-hari, Fransiskus mengemis, dan sebagian dari hasilnya sering masih ia bagikan kepada pengemis lainnya. Ia berkeliling dusun untuk mewartakan penebusan Yesus dan menolong mereka yang melarat atau yang ditinggalkan masyarakat yang mendewakan uang. Fransiskus begitu baik, sehingga konon diceritakan bahwa hewan buas sekalipun jinak di hadapannya. Ia mampu berkomunikasi dengan hewan-hewan. Bahkan, ia berkhotbah untuk burung-burung. Ajaibnya, burung-burung seakan-akan senang mendengar khotbahnya. Selang beberapa waktu kemudian, banyak orang datang kepadanya ingin mengikuti Yesus dengan hidup bebas dari ikatan harta duniawi. Semangat persaudaraan, hidup sederhana, samadi, dan berdoa menjiwai kelompok Fransiskus itu. 3 tahun kemudian, Paus Innocentius III mengesahkan kelompok Fransiskus yang beranggotakan 11 orang sebagai pewarta Injil pengembara dalam kemiskinan dan kerendahan. Itulah awal berdirinya Ordo Saudara-saudara Hinadina. Komunitas mereka berpusat di Kapel Porciuncola dekat Assisi. Khotbah mereka sangat berkesan karena mereka menghayati sendiri apa yang mereka wartakan. Fransiskus berkeliling di lembah dan bukit Italia. Ia juga berziarah ke Tanah Suci dan mengunjungi Sultan Mesir untuk mentobatkannya. Pengikutnya semakin hari semakin banyak. Untuk kaum perempuan, Fransiskus dan Santa Clara mendirikan biara khusus, yaitu Ordo Suster Claris. Pada umur 43 tahun, ketika tengah berdoa di Gunung La Verna, tiba-tiba muncul luka-luka sama seperti luka Yesus disalib, yaitu stigmata di tubuh Fransiskus. Luka-luka ini tidak pernah hilang, sehingga menjadi sumber rasa sakit dan kelemahan di tubuhnya. Fransiskus meninggal pada tanggal 3 Oktober 1226. Ia telah hidup dengan amat sederhana, menderita lapar dan sakit. Namun,
Selama hidupnya, ia tetap mendendangkan nada pujian untuk Tuhan. Dikala gereja menjadi lemah dan sakit karena harta kekayaan dan kekuasaan, Fransiskus menemukan kembali cita-cita Injili yang asli, yaitu kerendahan, kemiskinan, dan cinta. Santo Fransiskus Assisi dihormati sebagai pelindung lingkungan hidup dan merupakan pendiri Ordo Saudara-saudara Hinadina. Pestanya dirayakan setiap tanggal 4 Oktober. Jika kalian memiliki informasi yang lebih yang bisa ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling mencerahkan.